Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fikar. Waalaikumsalam Terima warahmatullah. kasih atas waktunya. Ini dari Kudus, Pak, bukan dari Demak. Oh iya. Iya. Kudus Demak Rembang gitu. Langsung saja mohon izin kepada Buya Sakur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Semoga panjenengan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa istiqomah dalam membimbing umat. Mohon izin mau bertanya tentang puisi di halaman 9. Halaman 9 bait kedua dari bawah. Izin ini saya bacakan dulu nggih. Nanti engkau perlu engkau waspadai wahai kekasihku. Bahwa sekalipun engkau yakin sekali kepribadianmu disukai oleh semua orang. Akan tetapi pasti ada seseorang yang menanti kejatuhanmu. Dalam hal ini, aku tidak mau menyebutkan namanya, namun engkau harus tahu sendiri. Begini Bu ya, semakin saya mempelajari puisi-puisi dari Buya, semakin banyak khasanah psikologi yang saya tangkap. Dan salah satunya, ya ini terima kasih sekali Buya, kita itu kan sebetulnya ngaji untuk agama, tetapi dalam sisi lain saya mendapat tambahan ilmu sisi psikologi. Nah, dan ini ada di bait terakhir di halaman 9. Saya mohon penjelasan tentang indikator orang-orang atau teman-teman kita yang menanti kejatuhan kita. Dan di sini bahasa Buya sangat halus, namun engkau harus tahu sendiri. Saya ingin mengetahuinya Buya, dan untuk teman-teman juga ingin mengetahui indikator-indikator itu. Sekali lagi terima kasih atas penjelasannya dan terima kasih kepada Pak Afkar yang sudah memberikan waktu. Mohon sekali lagi Ismun dari Kudus Pak Afkar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi artinya begini, ini secara kodrati ya. Memang by design. Tuhan menciptakan alam semesta ini by design. Menggunakan logika konflik. Setan juga dibikin oleh Tuhan. Ngapain? Ya karena konflik itu perlu. Bahkan ketika penduduk surga diusir, wa qulna bitu jami'an fa inna ba'dakum li ba'din aduun. Turun kamu semua ke dunia sudah. Nanti kamu sebagian dengan sebagian akan saling bermusuhan. Jadi sudah by design. Yaitu tidak bisa dihindari. Tidak mungkin semua orang suka sama kamu. Sekalipun engkau selalu berbuat baik, memuliakan orang, menghormati orang, mengalah segala macam, tetap akan ada orang yang tidak suka kepada kamu. Menunggu kejatuhanmu. Allah juga bikin rasa hasud itu, rasa dengki, rasa iri itu Allah masukkan ke hati orang-orang yang hatinya busuk itu, masuk ke sengaja. Biar ada ceritanya gitu. Sebab kalau kita hidup ini tanpa ada musuh yang kita lawan, kita tidak bisa jadi pahlawan. Anda menjadi pahlawan harus bikin musuh dong. Aku menang melawan siapa? Melawan tidak apa-apa. Nggak mungkin. Nah itu jadi termasuk juga Anda akan mengalami kegagalan dan dipastikan gagal ketika Anda bercita-cita ingin menyenangkan semua orang. Nah, di sini kita harus pandai bisa menangkap gestur tubuh, body language, mimik, intonasi, ya kan? Gerak-gerik perilaku teman-teman sekitar kita. Kita harus bisa tahu ini teman ini suka sama kita, ini tidak suka, ini pura-pura, ini cari untung, ini batu loncatan. Ini
ruangan nih macam-macam ini. Ada yang cari untung, ada betul loncatan. Dia dekat dengan saya, betul loncatan. Begitu ada kesempatan yang lebih baik, dia pergi. Ada enggak? Ada. Ada yang numpang hidup aja ada. Daripada di rumah nggak bisa makan ya siapa lah. Disuruh apa saja maulah kan gitu. Tapi kan sementara. Ada yang sengaja sini untuk mencari kelemahan saya bisa. Untuk nipu saya bisa, macam-macam. Jadi jangan terlalu yakin bahwa semua orang suka kepada kita. Tetap ada. Dari mana caranya? Harus tahu sendiri. Masa, kamu suka saya enggak? Kan enggak mungkin. Dari matanya, saya bisa mengerti dengan gerak mata seseorang, bagaimana getarnya, bagaimana sorot matanya. Saya bisa merasakan orang itu suka kepada saya atau benci saya. Saya tahu. Saya orang itu merendahkan saya atau orang itu hormat kepada saya. Ya, dengan segala tradisi yang ada di sekitar ini. Ya, umpamanya satu ketika ada seorang perempuan datang kepada saya. Ya, pertama dia ucapkan mohon maaf mengganggu barangkali kedatangannya. Ya, enggak dapat biasa sama. Ya, kemudian terima kasih sudah ketemu. Tapi dia ngomong mukanya tidak menghadap saya. Menghadap ke arah yang lain. Bukan menghadap saya ke timur tapi menghadapnya ke utara. Pak Kiai kulaki tujuannya mah. Ngomong yang ngadep sini dong. Nah ini ada tradisi di beberapa daerah. Kalau ngomong sama kiai itu tidak boleh menatap wajah kiai. Betul nggak? Iya. Ya itu tradisi. Ya udah kita hargai kan gitu. Saya bilang sana bukan feodal kok. Iya saya bukan feodal. Saya kan nggak enak dong ngomong sama. Nah jadi itu semacam itu pengecualian. Tapi pada umumnya ketika kita berbicara saja dengan gayanya, dengan bahasanya, dengan gerak tangannya. Dengan mimiknya, ya kan? Ketika kita bicara, Anda pegang-pegang leher, maknanya lain. Ketika kita bicara, Anda pegang-pegang, maknanya lain. Iya dong. Dan ada lagi Anda, saya bicara, ada temannya kakinya digerak-gerakkan begitu. Itu semuanya adalah isyarat-isyarat yang harus kita baca. Itu dalam body language. Ya harus tahu sendiri dong. Berarti kalau sudah orang pegang leher itu berarti dia udah capek, udah nggak usah beralasan, udah selesai. Wassalamualaikum aja kebanyakan dia udah bosan kan gitu. Itu maknanya kan begitu. Kalau pegang janggut dia sebetulnya menerima pendapatmu, dia lagi mikir kan gitu dan ingin meresponnya. Itu semuanya kita baca semuanya, harus tahu sendiri. Nggak mungkin dong. Saya juga tidak etis. Pak Okar, si Pak Tato tuh nggak suka sama kamu tuh. Mas begitu, gak usah lah. Dia tahu sendiri aja. Cuma hati-hati ke depan seperti itu. Jadi artinya bahwa banyak yang harus kita ketahui. Saya sangat merasakan ketika berada di suatu tempat. Saya merasakan orang itu tidak merasa nyaman ada saya di situ tuh. Saya merasakan kok. Ya sudah. Untuk apa saya harus bertahan di situ? Ya sudah, assalamualaikum. Yang butuh siapa? Selesai. Ya, untuk menjaga kehormatan saya. Ngapain saya di situ? Yang saya sudah tidak disukainya aja. Anda pernah merasakan nggak? Terjadikannya begitulah kira-kira. Jadi artinya bahwa ini mah satu pelajaran saja ke depan. Makanya kita juga masih berhati-hati. Tidak semua orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang mencintai kita. Orang yang menanti kejatuhan kita juga ada. Dan itulah dibagi oleh Allah. Dan kadang-kadang tidak mesti orang lain. Kadang-kadang saudara kandung kok. Iya kan? Warisan berebut nggak? Ke pengadilan nggak? Iya, dan sebagainya. Itu saya kira jadi ini bukan kita mengajak orang berpikir negatif ya. Berhati-hati itu bukan negatif ya. Ya tetap kita harus praduga baik harus dikedepankan.
tetapi kehati-hatian juga tetap kita waspadai. Itu kira-kira maknanya. Tambahan lagi tadi Pak, siapa namanya Pak? Siapa? Pak Ismun. Iya, Ismun. dari Pati. Kudus. Dari Jauh Kudus, lagi ya. Pati Buya. Ya. Ngomong Demak aja Ada nggak tambahan boleh. lagi. Saran tindaknya. Ketika Anda tahu bahwa orang itu hatinya hasut kepada kita. Lalu bagaimana sikap kita? Satu, jangan kau jadikan dia sahabat. Tapi juga jangan kau jadikan dia musuh. Biarkan kita kembali tidak kenal lagi saja. Karena jadi sahabat akan merusak dari dalam, musuh dia akan mencari kelemahan-kelemahan kita. Jadi jadikan musuh jangan, jadikan sahabat juga jangan. Kita kembalikan saja ke asalnya, dulunya tidak kenal, kita kembali tidak kenal lagi aja. Makasih itu aja. Luar biasa. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.